can push your arms around, arms around me, so let it go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, 6E reguler, ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NPM 20220761. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadi, NPM 2022076115. Perkenalkan, nama saya Noridia, NPM 20220769. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah, NPM 2022076665. Selamat menonton. But I've been through some shit, I can swear. Jangan minta bantu kak. Apa ya? Kami ada tugas kuliah kam. Bisa kan minta bantu salah peraturan pemerintah pak. Fall asleep. Little do you know, I'm still haunted by the memory. Nih ada tugas, kamu tahu lah apa itu pengertian peraturan pemerintah. Tahu, Pang. Biasakan kayak Jadi Kak, ini peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Kayak itu Pak penjelasannya menurutku. Oh kayak itu penjelasannya bagus saya leh. tapi kamu tahu lah apa itu digital government. Digital governance. Oh tahu ya kok. Jadi digital governance itu adalah tatanan pengelolaan pemerintahan. Dalam digital governance ini terdapat 3 pilar, yaitu pemerintah, swasta, lalu masyarakat. Betul, paradigma pengelolaan pemerintah ini sebelumnya berkembang adalah governance sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan. Paham lah dah kenapa itu digital governance. Paham? Tapi kan tahu lah sejarahnya apa. Kada tahu. Nah, aku tahu ay. Nih, kamu bacakan lah. Sejarah perkembangan digital development itu ada 4 tahap. Yang pertama itu transformasi budaya kerja dengan melayani berbagai tujuan. Yang kedua itu menyampaikan layanan pemerintah yang lebih baik kepada warga negara. Yang ketiga, interaksi pemerintah dengan bisnis dan industri. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan warga melalui akses ke informasi dan partisipasi untuk mengambil keputusan dan pemerintah yang lebih efisien. Cuma manfaat government itu sama apa yuk? Aku dingin kan tahu lah. Tahu? Mau dijelaskan kah? Nah, jadi manfaat digital governance di fasilitas pemerintahan merupakan proses yang efisien, cepat, dan transparan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan instansi lain, serta untuk pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan. Kita masih ingat lah 3 komponen pokok e-governance itu apa juga? Aku masih ada menyimpan lah yang di pengertian bapak tuh membacakan lah. 3 komponennya tuh, yang pertama itu ada regulation, demokrasi, dan government. Regulation itu yaitu adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar, yang berbentuk virtual atau teknologi. Sedangkan demokrasi itu adalah istilah yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyebarkan demokrasi. Demokrasi meliputi kondisi sosial, ekonomi, budaya, kebebasan politik yang memungkinkan demokrasi dan dilaksanakan secara bebas. Government itu yaitu pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah pelayanan publik, yang dimana itu suatu upaya pemerintah untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, penataan sistem manajemen proses kerja di lingkungan pemerintah, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga untuk bisnis serta hal yang berkenaan dengan pemerintah. Nah,
itu ada juga manfaat dari government lawan bentuk dari government itu. Aku ingat gimana apa aja sama itu. Adakah yang bisa menjelaskan? Manfaatnya tuh, e-government diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal layanan masyarakat, pemberian layanan yang lebih pada masyarakat, informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibuka kantor pemerintah. Tapi bentuknya ada 4 tang ya, Ai. Apa aja tuh? Yang pertama ada government to government, G2B. Habis itu ada government to business, G2B. Government to employees, G2E. Lawan yang terakhir government to citizen, G2C. Up with the guys in the sea, holding up. Berikutnya adalah G2B. G2B adalah suatu hubungan pemerintah dengan bisnis karena dibutuhkan relasi yang sangat baik antara pemerintah dengan kalangan pebisnis. Tujuannya demi kemudahan berbisnis masyarakat di kalangan pebisnis. Contoh dari G2B ini adalah aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee berada pada level publik karena aplikasi tersebut semua orang dapat mengakses. Lalu level selanjutnya adalah level interaksi. Karena dalam aplikasi tersebut, masyarakat dapat berinteraksi melalui kolom komentar dalam menentukan atau menanyakan kondisi barang yang ada dalam aplikasi Shopee tersebut. Level selanjutnya adalah level transaksi. Karena dalam aplikasi tersebut dapat melakukan transaksi seperti pembayaran atau tagihan listrik dan sebagainya. Dalam aplikasi Shopee ini, di halaman pertama kita sudah diberikan berbagai macam menu, seperti menu gratis ongkir, gratis pulsa dan tagihan listrik, Shopee Pay, keuangan, dan lain sebagainya. Lalu, dalam menu lain terdapat di beranda seperti akun personal, notifikasi, menu live, dan kolom pencarian. G2G atau government to government adalah web pemerintah yang dibuat dengan tujuan untuk mengenai informasi yang dengan tujuan kerjasama memperlancar kerjasama pemerintah dengan pemerintah lainnya. Contoh dari aplikasi ini yaitu Embassy of Indonesia, yang di sana terdapat mengenai informasi mengenai blogging untuk kalangan legislatif, konsultasi secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terbaru, pendidikan secara online, dan sebagainya. G2E atau Government to Employees adalah berupa tipe hubungan yang ditunjukkan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri yang meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu instansi pemerintah. Contohnya adalah BPJS. BPJS Ketenagakerjaan. Aplikasi BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan aplikasi kepada fasilitas semua anggota untuk jaminan hari tua. Setiap bulan, per anggota dimintai potongan iuran beberapa persen dari gaji pokok nanti saldo yang terkumpul dalam akun BPJS Ketenagakerjaan dan akan diakumulasikan sehingga bisa diambil setelah tidak bekerja atau pensiun. Salah satu bentuk e-government adalah government to citizen. Government to citizen adalah penyampaian layanan publik dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Contohnya adalah Web 1 Sehat. Web 1 Sehat adalah platform yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses kepada masyarakat terkait informasi dan layanan kesehatan. Melalui web ini, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai fasilitas kesehatan, jadwal dokter, pendaftaran layanan kesehatan, dan informasi kesehatan lainnya. Web 1 Sehat berada pada level publik karena bisa diakses oleh semua orang, masyarakat, dan yang lainnya. Dan juga berada pada level interaksi karena masyarakat dapat berinteraksi dalam sistem kesehatan. Masyarakat dapat mencari informasi, mencari fasilitas kesehatan, melihat jadwal dokter, dan melakukan pendaftaran layanan kesehatan secara online. Hal-hal yang ada di dalam Web 1 Sehat ada resto medis, pengingat minum obat, vaksin dan imunisasi, hasil tes COVID-19 dan sertifikatnya, cari rawat inap, pelayanan kesehatan, dan serta berisi informasi-informasi layanan kesehatan lainnya. My middle finger to the world, like your Nah, dari penjelasan semua tadi itu, apakah ada kendala dari e-government ini? Ada. Itu yang pertama, tindakan semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Kesenjangan digital dapat menghambat partisipasi aktivitas masyarakat dalam e-government. Solusinya itu pemerintah dapat mengadopsi langkah-langkah sebagai berikut.
yaitu memperluas infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi dari berbagai wilayah yang kurang berkembang. Di situ ada yang kedua, itu kendala e-government melibatkan pertukaran informasi sensitif antara pemerintah dan warga. Keamanan data menjadi isu krisis terhadap ancaman peretasan dan data pribadi. Jadi solusinya itu pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah keamanan data yang ketat dengan menggunakan ekskripsi dan protokol keamanan yang aman untuk melindungi data sensitif. Terus ada juga kendalanya, yaitu masyarakat mungkin tidak menyadari manfaat e-government dan tidak terlibat secara efektif dalam penggunaannya. Yaitu solusi pemerintah dapat melakukan langkah-langkah, yaitu mengadakan kampanye, penyuluhan, dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat e-government tersebut. Nah, itu yang terakhir, yaitu pemerintah seringkali memiliki berbagai sistem terisolasi dan tidak terintegrasi, menghambat aliran informasi yang efisien terhadap departemen dan instansi masyarakat. Jadi solusinya itu dapat mengadopsi pendekatan melalui gambaran standar dan protokol yang seragam untuk bertukar data antar sistem yang berbeda, menampilkan arsitektur sistem terpadu dan meningkatkan integrasi data dan Demikian tadi video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.